Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk video pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada bagian ketujuh dari materi tentang aplikasi pengolah angka, yaitu di sini kita akan mempelajari bagaimana cara pengeditan dan pencetakan lembar kerja. Untuk pengeditan pada lembar kerja di sini ada beberapa bagian, yaitu bagaimana cara penggantian nama tab lembar kerja. Kemudian yang kedua, pemberian warna tab lembar kerja. Kemudian yang ketiga, pemindahan dan penyalinan tab lembar kerja. Kemudian penghapusan tab lembar kerja. Nah, inilah 4 bagian yang harus kita pelajari dalam mengedit sebuah lembar kerja pada aplikasi Microsoft Excel. Kemudian bagaimana cara pencetakan lembar kerja, di sini hanya ada 2 bagian penting yang harus kita pelajari, yaitu bagaimana cara pengaturan cetak dengan print area, kemudian bagaimana cara pengaturan tata letak layout dari sebuah cetakan pada lembar kerja Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Silakan kalian perhatikan pada lembar kerja yang sudah kita buat. Baik, yang pertama tadi adalah bagaimana cara penggantian nama tab lembar kerja. Jadi lembar kerja yang sudah kita buat biasanya di situ terdiri dari 3 sheet ya, atau 3 type. Ya, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, untuk sheet pertama kita sudah buat pada pertemuan yang lalu tabelnya dan bagian-bagiannya juga. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah namanya? Nah, cara mengubah namanya di sini adalah kita klik dulu sheet atau tab yang akan kita ubah namanya. Nah, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini akan ada muncul beberapa bagian: insert, delete, rename, move or copy, view code, protect sheet, tab color, dan hide, dan select all sheet. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini cara pengubahannya adalah kita klik kanan, kemudian di sini ada rename ya. Ya, rename itu mengubah nama. Ya, kita klik ini. Nah, kemudian ini tinggal kita beri nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini saya kasih nama latihan Excel ya 1. Ya, latihan Excel 1. Ya, maka untuk bagian ini, sheet yang ini atau tab yang ini atau lembar kerja yang ini, dia sudah memiliki nama, yaitu latihan Excel 1. Ya, begitu juga kalau kita mau buat di sheet yang lain ya. Sheet 2 umpamanya tinggal rename saja, kemudian beri nama. Ya, itulah tadi bagaimana cara mengganti nama tab lembar kerja ya. Nah, sekarang bagaimana cara pemberian warna tab lembar kerja? Ya, kalian perhatikan misalnya di sini kita mau beri warna supaya kita mudah mengenali lembar kerja yang akan kita edit. Kita beri warna, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita di sini perhatikan tab color. Nah, tab color ini kemudian kita cari warna yang kita mau berikan ya pada tab atau sheet yang kita buat. Misalnya kita kasih warna merah di sini. Ya, maka otomatis dia akan memiliki warna di sini tersendiri ya. Nah, dan kalau kita klik sheet lain maka dia akan berwarna seperti ini. Nah, ini juga bisa kita beri warna. Ya, tab color, klik kanan, tab color, kemudian beri warna. Nah, di sini juga klik kanan, rename, tab color, kemudian beri warna juga. Misalnya biru ya. Ya, maka nanti di sininya dia akan memiliki beberapa warna. Ya, untuk pemberian pengubahan nama juga bisa tadi gunakan rename ya. Ya, di sini juga klik kanan kemudian rename kalau mau diubah namanya. Baik, itulah tadi bagaimana cara dalam hal memberikan warna pada tab atau sheet yang berupa lembar kerja pada Microsoft Excel. Sekarang setelah itu bagaimana cara pemindahan dan penyalinan tab lembar kerja ya, atau sheetnya kita mau pindahkan atau kita mau salin. Nah, untuk pemindahan kalian tinggal lakukan saja drag atau klik kiri tahan kemudian geser di mana sheet yang akan kalian mau pindahkan. Ya, caranya seperti itu ya. Tinggal klik kiri tahan kemudian geser ke mana tempat yang ingin kalian bawa. Ya, misalnya sheet kalian di sini banyak.
Ya, sheetnya banyak seperti ini. Nah, kita mau pindahkan, tinggal kita ya klik kiri tahan kemudian digeser ya. Itu untuk memindahkan sheet atau tab lembar kerja. Untuk menambah tinggal ini saja, new sheet. Tinggal kita klik. Nah, kemudian di sini setelah itu bagaimana cara penyalinan tab lembar kerja. Di sini ada dua cara yang akan saya ajarkan. Yang pertama adalah kita gunakan menu home, kemudian pada grup sel, pada bagian format. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, setelah kita klik format pada grup sel ini, langkah berikutnya adalah kita perhatikan di sini. Organize sheet, kemudian di sini ada move or copy sheet. Nah, kita klik ini. Setelah kita klik, kita pilih beberapa bagian sheet yang akan kita gandakan. Misalnya tadi latihan Excel 1 ya. Kita klik dia untuk digandakan atau disalin. Nah, tinggal kita klik itu, kemudian di sini ada create a copy. Nah, kita klik ini, beri tanda centang, kemudian kita klik OK. Ya, maka secara otomatis latihan Excel 1 ini akan memiliki dua bagian. Ada yang satu tadi yang sudah kita buat, ada yang satu dalam kurung 2, ya, menandakan bahwa dia telah memiliki salinan atau copy. Seperti itu ya. Kemudian di sini bisa kalian perhatikan lagi, setelah kita melakukan penyalinan, bagaimana cara kalau kita mau mengadakan penghapusan tab lembar kerja atau sheet ya. Ya, cara penghapusannya tinggal kita lakukan klik kanan, kemudian di sini ada delete, kita klik, nah maka terhapus. Ini kita klik kanan, kemudian delete. Nah, ini tadi umpamanya sudah kita copy, kita mau hapus, tinggal klik kanan, kemudian kita delete. Ya. Maka setelah terhapus, ya bisa kita mau copy ulang lagi, sama langkahnya seperti tadi ya. Baik, setelah kita lakukan pengeditan pada lembar kerja, berikutnya adalah kita akan mengadakan pencetakan lembar kerja. Di sini ada dua bagian, ya, pengaturan cetak dengan print area, pengaturan tata letak layout cetakan. Nah, sekarang kalian perhatikan prakteknya di sini. Jadi untuk pengaturan cetakan lembar kerja pada Microsoft Excel dengan menggunakan print area, langkah berikut pertamanya yaitu kita harus blok dulu semua area yang akan kita print. Misalnya dari sini ke sini atau sampai di sini. Kita blok semua dulu, ya, klik kiri tahan. Kemudian kalian perhatikan di sini di menu ribbon pada page layout. Klik, kemudian di sini ada print area. Nah, print areanya kita klik, kemudian kita set print area. Setelah kita klik, maka pada tampilan yang sudah kita blok tadi, di situ akan ditunjukkan daerah yang akan terprint. Nah, seperti ini dia. Ada garis yang mengitarinya ini. Nah, garisnya ini yang disebut sebagai print area. Dan kalau kita lihat nanti, cetakannya itu sampai di sini saja. Nah, berarti bagian ini tidak tercetak. Ya, untuk mengatur layoutnya supaya bisa tercetak, ya, kita tinggal mengklik kembali page layout, kemudian di sini ada margin, orientation, dan size. Nah, tinggal kita pilih margin saja, kemudian kita pilih jenis-jenis kertas yang ingin kita inginkan. Nah, kemudian bisa juga orientation. Nah, ini untuk model kertasnya, bisa yang tegak atau yang duduk, landscape. Kemudian size-nya ya. Nah, untuk orientation, bagusnya kalau bentuknya seperti ini, kita landscape dia. Nah, setelah kita landscape, maka di print areanya nanti akan tercetak semua bagian-bagian ini. Setelah itu tinggal kita klik lagi margins, kemudian custom margins. Nah, di sini pada page setup ada beberapa bagian yang harus kita atur juga. Ya, misalnya pada bagian margins. Nah, ini penting sekali pada bagian atas, kiri, kanan maupun bawah. Kita bisa atur tergantung dari cakupan kertas kita. Nah, kemudian untuk header dan footernya juga bisa kalian atur ya. Ya, ini antara jarak kertas dengan barisan percetakan pada lembar kerja. Nah, ini bisa diatur headernya dan footernya ya. Nah, kemudian setelah selesai, tinggal kita klik print. Ya, setelah kita klik print, inilah di print preview yang akan tercetak bagiannya ini. Nah, setelah itu kita tinggal pilih jenis-jenis ya printer yang sudah ada dalam laptop kita. Nah, tinggal kita pilih, kalau yang ready tinggal kita klik. Setelah itu kita atur halamannya, ya halaman 1 ke 1. Nah, tinggal kita klik. Setelah selesai ini, kita klik print. Nah, setelah kita klik print ini, maka secara otomatis lembar kerja yang ini itu akan tercetak. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada
video pembelajaran kali ini. Saya harapkan materinya ini kalian catat bagian-bagiannya ya, dan untuk langkah-langkahnya bisa kalian catat dengan bahasa kalian sendiri ya, supaya mudah dalam hal praktek maupun dalam hal memberikan penjelasan tentang bagian-bagian ini. Nah, saya harapkan seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.